Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Pada tahun 1988, di sebuah kota kecil di Amerika Serikat hiduplah sepasang suami istri Kristen yang sangat taat, yaitu John dan Maria. Mereka adalah pasangan yang dikenal hangat dan aktif di komunitas gereja setempat. Setiap hari Minggu mereka selalu hadir dalam kebaktian, berdoa, dan terlibat dalam kegiatan sosial bersama jemaat lainnya. Hubungan mereka dengan komunitas gereja begitu erat, mencerminkan nilai-nilai kekristenan yang mereka pegang dengan teguh. Selama bertahun-tahun, John dan Maria sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar diberikan keturunan, meskipun waktu terus berlalu tanpa jawaban. Mereka tetap teguh dalam iman dan berharap bahwa suatu hari nanti Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Harapan mereka akhirnya terwujud. Setelah sekian lama menunggu, Maria pun hamil. Dan 9 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat sehat dan lucu. Mereka berdua menamai putra kecil mereka dengan nama Michelle, sebuah nama yang penuh dengan makna dan tradisi dalam Kristen. Kelahiran Michelle membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi John dan Maria. Mereka merasa hidup mereka kini lengkap, dan mereka semakin bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang telah diberikan kepada keluarga kecil mereka. Kehadiran Michelle dalam hidup mereka membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Setiap kali mereka memandang wajah mungil bayi mereka, hati mereka dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Sejak hari kelahirannya, Michelle menjadi sumber sukacita dan harapan baru dalam hidup mereka. John sering berbicara kepada Maria tentang betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah memberikan mereka seorang anak setelah bertahun-tahun mereka menunggu. Maria sering duduk di samping buayan Michelle, mengamati setiap gerakan kecilnya dan caranya meraih jari-jari kecilnya sendiri hingga tawa polos yang berhasil membuat hatinya sangat hangat. Bagi Maria, Michelle adalah lebih dari sekedar anak. Dia adalah bukti bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang paling tulus, dan bahwa kesabaran mereka telah dibalas dengan kebahagiaan yang luar biasa. Setiap malam sebelum tidur, mereka berdua akan berdoa di samping tempat tidur Michelle, mengucap syukur dan memohon perlindungan kepada Tuhan untuk bayi mereka. Sebagai keluarga Kristen yang taat, John dan Maria tahu bahwa langkah berikutnya dalam kehidupan spiritual Michelle adalah membaptiskannya. Pembaptisan adalah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka, dan mereka percaya bahwa melalui pembaptisan, Michelle akan diterima secara resmi dalam iman Kristen. John ingat betapa pentingnya momen pembaptisannya sendiri dulu, saat ia masih bayi dan kini ia ingin memberikan pengalaman yang sama kepada anaknya. Mereka memulai merencanakan upacara pembaptisan dengan penuh semangat. Maria berbicara dengan Pastor James, pendeta gereja setempat yang sangat dekat dengan keluarga mereka, untuk mengatur tanggal dan detail acara tersebut. Pastor James dengan senang hati setuju untuk memimpin upacara tersebut, dan mereka menetapkan hari Minggu 2 minggu ke depan sebagai hari yang paling tepat untuk acara tersebut. Gereja yang akan menjadi tempat upacara pembaptisan adalah gereja yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak lama. Sebuah gereja yang memiliki makna mendalam bagi keluarga besar mereka. Tak hanya John dan Maria yang bersemangat menyambut hari tersebut, keluarga besar mereka yang tersebar di berbagai kota telah diberitahu mengenai acara penting ini. Undangan dikirimkan dan jemaat gereja pun diundang untuk menyaksikan upacara tersebut. Banyak dari mereka mengenal John dan Maria sejak lama, dan semua orang merasa ikut bahagia melihat bagaimana pasangan ini akhirnya dikaruniai seorang anak. Persiapan dimulai dilakukan secara serius. John mengatur segala sesuatu terkait logistik upacara, mulai dari koordinasi dengan gereja hingga memastikan tamu-tamu mereka memiliki tempat menginap. Sementara itu, Maria sibuk memilihkan pakaian khusus untuk Michelle. Pakaian putih mungil yang indah disiapkan, simbol kemurnian dan kesucian, sebuah tanda bahwa Michelle akan dibaptis dalam iman yang mereka anut. Hari demi hari berlalu dengan penuh antisipasi. Setiap malam Maria akan memandangi Michelle yang kini telah tumbuh semakin besar dan membayangkan saat istimewa ketika Pastor James akan menyiramkan air suci di kepalanya. Itu menandai momen di mana Michelle secara resmi menjadi bagian dari umat Kristen. Bayangan itu membuat hati Maria bergetar. Baginya, pembaptisan ini bukan hanya sekedar ritual, melainkan sebuah momen sakral yang akan menghubungkan Michelle dengan Tuhannya. Sementara itu, John berbicara kepada beberapa teman gereja tentang rencana untuk hari besar tersebut. Banyak dari mereka memberikan doa dan dukungan, merasa bahwa Michelle adalah anak yang diberkati. Minggu besar semakin dekat, dan gereja bersiap untuk menyambut jemaat serta tamu-tamu yang diundang khusus untuk acara ini. Seluruh komunitas gereja turut merasakan antusiasme yang sama, menantikan upacara pembaptisan yang dianggap sakral. Pastor James sendiri telah mempersiapkan khotbah khusus untuk upacara ini, menekankan pentingnya pembaptisan dan bagaimana hal tersebut merupakan langkah pertama seorang anak dalam menjalani hidup penuh iman. Tanggal pembaptisan pun akhirnya ditetapkan secara resmi, dan John serta Maria merasa lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani hari itu. Mereka tidak hanya melihat ini sebagai momen penting bagi anak mereka,
tetapi juga sebagai simbol dari kasih Tuhan yang begitu besar. Dengan hati yang dipenuhi kegembiraan dan harapan, mereka bersiap menyambut hari besar yang akan menjadi tonggak baru dalam perjalanan hidup mereka sebagai keluarga. Hari yang dinantikan pun tiba. Sejak pagi, suasana gereja sudah mulai ramai dengan kedatangan jemaat yang ingin menyaksikan upacara pembaptisan Michelle. Gereja itu adalah bangunan tua yang megah, dengan jendela-jendela kaca patri yang indah dan cahaya matahari yang menerobos masuk, menciptakan suasana tenang dan khusyuk. Di dalamnya, bangku-bangku mulai terisi oleh wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Keluarga, sahabat, serta para jemaat gereja yang mengenal baik John dan Maria hadir untuk memberikan dukungan. Di sudut-sudut gereja terlihat senyuman hangat dan percakapan ringan di antara mereka yang hadir. Semua orang tahu bahwa ini adalah hari istimewa bagi keluarga John dan Maria. Suara lembut organ gereja yang dimainkan membuat suasana semakin hikmat. Beberapa anggota jemaat bahkan membawa bunga sebagai tanda penghormatan, dan gereja itu pun dipenuhi dengan aroma wangi bunga segar yang menghiasi altar. Di depan, Pastor James, seorang pria parubaya dengan wajah yang penuh dengan wibawa namun ramah, bersiap untuk memimpin upacara. Dia mengenakan jubah putih, simbol kesucian, dan di tangannya tergenggam Alkitab yang akan dibacanya dalam upacara tersebut. Pastor James dikenal sebagai pendeta yang bijaksana dan berwawasan luas, dan sudah bertahun-tahun melayani di gereja ini. Selama itu pula ia telah membaptis banyak anak dari jemaatnya. Namun hari ini terasa berbeda, ada sesuatu yang istimewa di udara, meski tak ada seorang pun yang menyadari secara pasti. John dan Maria tiba di gereja dengan hati yang berdebar. Mereka mengenakan pakaian terbaik mereka. Maria menggendong Michelle, dan saat itu masih bayi mungil, dibalut dalam pakaian putih yang telah dipilih dengan penuh cinta beberapa hari sebelumnya. Wajahnya tenang, dengan mata besar yang menatap polos ke arah dunia di sekitarnya. Bagi John dan Maria, saat itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mereka melangkah dengan hati yang penuh haru, rasa syukur, dan kebahagiaan yang meluap-luap. Kemudian, mereka melangkah maju ke altar, tempat Pastor James sudah menunggu dengan sabar. Di altar tersebut ada mangkuk perak yang berisi air suci yang akan digunakan untuk membaptis Michelle. Air itu menurut tradisi Kristen melambangkan pembersihan dari dosa dan kelahiran baru dalam iman. Di sisi altar, sebuah lilin besar dinyalakan, menandakan terang yang akan menyinari kehidupan spiritual Michelle setelah pembaptisannya. Saat mereka tiba di depan altar, John memegang tangan Maria dengan lembut. Keduanya berdiri di hadapan Pastor James dengan penuh rasa hormat. Jemaat yang hadir duduk tenang menanti momen sakral ini dengan hati yang hening. Di sekitar mereka, suasana gereja terasa khusyuk dan damai, seolah-olah seluruh alam menyaksikan momen penting ini bersama dengan mereka. Michelle, yang digendong oleh Maria, tetap tenang di pelukan ibunya. Ia tampak damai, tidak menangis atau merasa terganggu oleh suasana di sekitarnya. Pastor James memandangi bayi itu dengan lembut, seolah merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekedar pembaptisan biasa. Ia pun tersenyum dan mengangguk kepada John dan Maria, memberi isyarat bahwa ia siap untuk memulai upacara. Dengan hati penuh syukur dan mata yang berbinar, John dan Maria menyerahkan Michelle kepada Pastor James. Mereka yakin bahwa ini adalah langkah pertama yang penting dalam kehidupan spiritual anak mereka. Upacara pembaptisan dimulai dengan penuh hikmat. Pastor James berdiri di depan altar dengan wajah penuh konsentrasi, memegang Alkitab dengan tangan yang mantap. Suasana di gereja benar-benar sunyi, hanya terdengar suara lembut Pastor James yang mulai membacakan ayat-ayat suci. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu sakral, mengisi ruangan dengan getaran spiritual yang mendalam. Pastor James kemudian menyebutkan kalimat-kalimat suci dengan penuh keyakinan. Matanya menatap lembut kepada bayi Michelle yang berada di pelukan Maria. Jemaat duduk dengan tenang, menyaksikan momen itu dengan penuh hormat. Mereka tahu bahwa ini adalah momen penting, bukan hanya bagi keluarga John dan Maria, tetapi juga sebagai perwujudan iman yang selama ini mereka yakini bersama. John dan Maria berdiri di dekat altar, berhadapan langsung dengan Pastor James. Hati mereka berdebar, wajah mereka memancarkan campuran perasaan antara harapan, rasa syukur, dan kebahagiaan. Mereka menatap bayi kecil mereka yang masih belum menyadari apa yang akan terjadi. Michelle, dalam pakaian putih bersihnya, tampak begitu damai. Mata polosnya melihat ke sekeliling, tanpa sedikit pun tanda-tanda kegelisahan. Kemudian Pastor James melanjutkan dengan doa, memohon keberkatan bagi Michelle. Setelah selesai berdoa, Pastor James bersiap untuk melakukan bagian inti dari upacara pembaptisan. Dia mengambil mangkuk perak yang berisi air suci yang telah diberkati. Dengan gerakan yang perlahan dan penuh hormat, dia mengangkat mangkuk itu, siap untuk menyiramkan air ke kepala bayi Michelle. Tanda pembaptisan yang akan memulai perjalanan spiritualnya sebagai umat Kristen. Namun tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Michelle yang awalnya tenang mulai bergerak gelisah di pelukan ibunya. Tangannya yang kecil mulai menggapai-gapai, seolah-olah merasa tidak nyaman dengan apa yang akan terjadi. Maria mencoba menenangkan bayinya, memelukkannya dengan erat, tetapi kegelisahan Michelle semakin meningkat.
Pastor James tampak ragu sejenak, namun dia tetap melanjutkan niatnya untuk menyiramkan air suci kepada kepala Michelle. Saat air suci hampir menyentuh kepala Michelle, peristiwa luar biasa terjadi. Michelle yang seharusnya belum bisa berbicara, tiba-tiba mengeluarkan suara. Suaranya begitu jelas, begitu kuat, hingga membuat seluruh jemaat yang hadir pun terkejut. Allah, Muhammad, begitulah kata Michelle, dengan suara yang jauh lebih dewasa dari yang seharusnya mampu diucapkan oleh seorang bayi. Seluruh gereja mendadak terdiam. Orang-orang yang tadinya khusyuk kini memandang Michelle dengan tatapan penuh keterkejutan. Mulut mereka terbuka, matanya terbelalak. Tidak ada yang percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang bayi yang seharusnya belum bisa berbicara mengucapkan kata-kata yang sama sekali asing di tempat itu. Dan kata-kata itu adalah Allah dan Muhammad. John dan Maria membeku di tempat. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi harapan kini berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Mereka memandang Michelle, berusaha mencari jawaban. Tetapi yang mereka temukan hanyalah bayi mereka yang kembali tenang, seolah-olah tidak pernah ada yang mengucapkan kata-kata tersebut. Pastor James terdiam sejenak, tangannya yang memegang bangkuk perak tergantung di udara. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Sebagai seorang pendeta yang telah melayani bertahun-tahun, ia tidak pernah menyaksikan sesuatu yang begitu aneh dan luar biasa. Pandangan Pastor James beralih ke jemaat, lalu kembali ke Michelle, wajahnya menunjukkan kebingungan yang mendalam. Kejadian ini tentu mengguncang seluruh jemaat. Tidak ada yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua tenggelam dalam keperasaan yang tidak percaya. Ini bukan hanya sebuah kejadian aneh, tetapi juga seolah-olah ada pesan yang jauh lebih besar yang sedang disampaikan melalui bayi tersebut. Suasana yang tadinya begitu hikmat dan tenang tiba-tiba berubah menjadi hiruk-pikuk setelah Michelle mengucapkan kata-kata yang tidak terduga. Jemaat yang tadinya duduk dalam ketenangan menyaksikan upacara pembaptisan dengan khusyuk kini mulai berbisik-bisik dengan tatapan bingung dan penuh dengan kegelisahan. Di seluruh sudut gereja orang-orang saling berbisik, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa jemaat tampak ketakutan, yang lain terperangah dan ada pula yang memandang ke altar dengan tatapan tidak percaya. Di antara kerumunan rasa gelisah semakin terasa. Beberapa jemaat bahkan mulai meragukan keyakinan mereka sendiri bahwa mereka merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal di dalam iman Kristen mereka. Beberapa orang mengusap wajah mereka dengan tangan, berusaha memahami apakah mereka benar-benar mendengar apa yang mereka dengar atau apakah ini hanya ilusi. Di sisi lain, John dan Maria berdiri membeku. Keduanya saling berpandangan dengan ekspresi wajah yang campur aduk antara terkejut, takut, dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bayi mereka yang seharusnya menjalani upacara pembaptisan dengan lancar justru mengatakan sesuatu yang sangat jauh dari apa yang mereka bayangkan. Maria memandang Michelle, mencoba menemukan tanda-tanda keanehan pada anaknya. Tetapi yang dilihatnya hanyalah bayi yang kembali tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Sementara itu John memandang Pastor James dengan penuh harap, berharap sang pendeta bisa memberikan penjelasan atas kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian Pastor James berkata, "Saudara-saudari dalam Kristus, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah mukjizat. Ini bukanlah hal yang biasa, dan saya percaya bahwa Tuhan tengah menunjukkan kepada kita tandanya. Bayi ini mungkin lebih dari sekedar anak biasa, hanya orang suci yang dapat berbicara dengan ajaib pada usia sedini ini. Mungkin Tuhan telah mengutus Michelle sebagai jelmaan Yesus untuk menunjukkan kepada kita kuasa dan kasih-Nya." Ucapan Pastor James tersebut membuat kegaduhan di dalam gereja semakin meningkat. Beberapa orang tampak kaget mendengar pernyataan tersebut. Mereka merasa pernyataan itu begitu besar dan sulit untuk diterima. Namun sebagian besar jemaat mulai mengangguk setuju, meskipun dengan hati yang masih bimbang. Bagaimana jika yang dikatakan Pastor James itu benar? Bagaimana jika Michelle adalah jelmaan Yesus yang kembali untuk memberikan tanda kepada mereka? Namun di tengah kerumunan yang sedang bergerumuh itu, ada seorang pria yang melihat kejadian ini dengan sudut pandang yang berbeda. Namanya adalah Ahmad, seorang tetangga muslim yang kebetulan hadir di gereja atas undangan John dan Maria. Ahmad adalah seorang teman dekat keluarga tersebut. Meskipun keyakinannya berbeda, ia datang untuk menghormati undangan John, serta menunjukkan rasa persahabatan yang erat di antara mereka. Meskipun ia jarang memasuki gereja, hari ini ia hadir dengan niat baik untuk mendukung sahabatnya dalam momen penting ini. Ahmad yang duduk di bangku belakang memandangi kejadian itu dengan hati yang penuh dengan keheranan. Saat Michelle mengucapkan kata-kata Allah dan Muhammad, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Dalam kepercayaan Islam, menyebut nama Allah dan Muhammad memiliki makna yang sangat mendalam. Apalagi ketika diucapkan oleh seorang bayi yang secara ajaib bisa berbicara. Bagi Ahmad, ini bukanlah hanya kebetulan. Ini adalah petunjuk, sebuah tanda yang menunjukkan kebenaran yang lebih besar. Ahmad merasa gelisah, namun tidak berani secara langsung untuk menyuarakan pemikirannya.
Di dalam hatinya, ia yakin bahwa kejadian ini adalah isyarat dari Allah. Bayi Michelle dengan keajaibannya telah memberikan pesan yang jelas. Ahmad melihat ini sebagai petunjuk bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan mungkin Allah ingin menunjukkan kepada jemaat gereja ini. Sambil memperhatikan Pastor James yang terus mencoba menenangkan jemaat, Ahmad merasa bahwa saatnya hampir tiba baginya untuk berbicara. Dengan suara yang tenang dan penuh dengan penghormatan, Ahmad memandang Pastor James dan meminta izin untuk berbicara. Pastor James meskipun tampak bingung dan sedikit ragu, kemudian memberikan izin kepada Ahmad untuk berbicara. Seluruh jemaat yang hadir ini memandang Ahmad dengan penuh perhatian. Mereka yang masih berada dalam keterkejutan mendengarkan dengan seksama, berharap Ahmad dapat memberikan mereka petunjuk atas kejadian yang belum dapat mereka pahami. Kemudian Ahmad memulai pembicaraannya. Saya adalah seorang muslim, dan dalam kepercayaan kami, Allah adalah nama Tuhan yang Maha Esa, dan Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus olehnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Michelle, meskipun sangat mengejutkan bagi kita semua, adalah dua kata yang memiliki makna sangat dalam bagi kami. Saya percaya ini mungkin adalah tanda dari Allah bahwa Dia ingin menunjukkan kepada kita jalannya menuju bayi ini. Jemaat mulai bergemuruh lagi, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa ingin tahu. Mereka mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ahmad dengan hati yang lebih terbuka. Bagi banyak dari mereka, ucapan Ahmad membawa sebuah wawasan baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. John dan Maria yang sejak awal begitu terguncang dengan apa yang terjadi, kini memandang Ahmad dengan tatapan ingin tahu. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada Michelle adalah sesuatu yang luar biasa. Dan mereka merasa bahwa ucapan Ahmad memberikan pemahaman baru tentang kejadian ajaib yang melibatkan anak mereka. Pastor James yang masih berdiri di depan altar merasa bahwa dia harus merespon. Meskipun hatinya terguncang, keyakinannya sebagai seorang pemimpin gereja tetaplah kuat. Namun kali ini keraguan mulai merasuk ke dalam pikirannya. Dia pun maju selangkah menatap Ahmad dengan mata yang dalam. Dan kemudian berkata, "Apa yang kamu katakan sangat berbeda dari apa yang kami percayai. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya saksikan dalam hidup saya sebagai pendeta." Ahmad mengangguk dengan lembut. "Saya mengerti, Pastor. Saya tidak datang ke sini untuk menentang keyakinan Anda. Saya hanya ingin berbagi apa yang saya yakini sebagai kebenaran. Allah adalah Tuhan kita semua, dan mungkin Dia ingin menunjukkan jalan yang benar melalui anak ini." Percakapan antara Pastor James dan Ahmad berlanjut dengan cara yang penuh hormat. Keduanya berbicara tentang iman, tentang Tuhan, dan tentang keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Pastor James, meskipun masih berpegang teguh pada kepercayaannya, mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di sini. Ahmad kemudian menjelaskan lebih jauh tentang Islam, tentang Allah dan Nabi Muhammad, serta tentang pesan-pesan damai yang terkandung dalam ajaran Islam. Jemaah yang mendengar mereka mulai terpengaruh oleh ketulusan Ahmad, dan perlahan-lahan keraguan mereka terhadap tafsiran Pastor James semakin besar. John dan Maria pun terlibat dalam percakapan dengan Ahmad setelah upacara itu. Mereka merasa bahwa ucapan bayi Michelle bukanlah kebetulan. John, yang awalnya skeptis, kini mulai melihat bahwa mungkin memang ada petunjuk dari Tuhan di balik semua ini. Maria, yang selalu lebih peka terhadap tanda-tanda spiritual, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang berbicara melalui Michelle. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi dengan diskusi mendalam antara John, Maria, Pastor James, dan Ahmad. Mereka tidak langsung membuat keputusan, tetapi harus merenungkan semua yang terjadi. John dan Maria mulai mempelajari lebih banyak tentang Islam, berbicara dengan Ahmad, membaca, dan merenungkan makna dari semua tanda yang mereka saksikan. Akhirnya setelah merenung cukup lama, John dan Maria mencapai keputusan yang benar. Mereka merasa bahwa peristiwa luar biasa ini adalah petunjuk yang tidak bisa mereka abaikan. Mereka memutuskan untuk memeluk Islam, meyakini bahwa Allah telah memberikan mereka jalan yang benar melalui keajaiban yang mereka alami oleh bayi mereka. Kejadian ini tidak hanya mengubah hidup John dan Maria, tetapi juga mempengaruhi banyak orang di jemaat gereja tersebut. Beberapa jemaat lain yang menyaksikan kejadian ajaib itu dan mengikuti dialog yang terjadi setelahnya juga tergerak untuk mempelajari lebih jauh tentang Islam. Mereka mulai merasa bahwa apa yang mereka saksikan bukanlah kebetulan, tetapi sebuah panggilan untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Di hadapan Ahmad dan beberapa saksi, John, Maria, dan Pastor James, dan sebagian besar jemaat gereja itu akhirnya mengucapkan syahadat. Mereka semua mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Gereja yang sebelumnya menjadi tempat ibadah Kristen kini menjadi saksi perubahan besar dalam hidup banyak orang. Michelle yang masih bayi tumbuh dalam lingkungan keluarga Muslim. John dan Maria kini menjalani hidup sebagai umat Islam, merasa diberkati oleh petunjuk yang mereka terima.
Mereka merasa damai dan bersyukur karena telah diberikan kesempatan untuk menemukan kebenaran. Dan kisah mereka menjadi legenda di komunitas tempat tinggal mereka, membawa perubahan besar dalam cara banyak orang memandang iman dan kebenaran. Itu adalah cerita tentang keajaiban, pencarian kebenaran, dan perubahan keyakinan yang mengubah kehidupan banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.